Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kewang Losana, mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang semester 4. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan analisa penelitian saya, yaitu masalah sosial politik yang berada di Indonesia, tepatnya money politik. Money politik tersendiri yang akan saya bahas di sini adalah money politik di daerah Jakarta. Hal ini diperuntukkan untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian sosial yang diampu oleh Bapak Eri Sandi. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa sih money politik tersebut. Money politik merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau pemilih dengan menggunakan imbalan materi baik milik pribadi ataupun milik partai dengan konsepsi bahwasanya materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Money politik dilakukan dengan cara memberikan uang, barang ataupun iming-iming sesuatu kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan politis. Dengan adanya money politik, maka banyak masyarakat yang memilih bukan lagi melihat dari potensi yang dimiliki oleh calon ataupun kandidat, terlebih karena tidak lagi memilih secara ideal mengenai baik atau tidaknya calon ataupun kandidat tersebut, melainkan didasarkan oleh kehendak pemberian uang karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan. Seringkali dalam pelaksanaan pemilu, sistem demokrasi di Indonesia dicederai oleh adanya money politik. Money politik ini diberikan seperti benalu atau racun yang harus dibasmi karena sangat membahayakan dan merusak upaya Indonesia untuk membangun sebuah proses demokrasi yang bersih. Money politik di Indonesia sudah menjadi budaya politik dalam pelaksanaan pemilu karena banyak masyarakat yang memilih hanya karena diberi uang dan tidak melihat track record daripada calon-calon kandidat. Dan adanya calon ataupun kandidat yang melakukan money politik itu berpotensi untuk mempunyai korupsi. Kenapa? Karena dari awal sebelum dia dipilih, calon kandidat ataupun calon para yang akan menjadi pejabat ini sudah merasa bahwasannya dia bisa mengatur uang untuk menentukan pilihan-pilihan daripada masyarakat. Nah, teman-teman, money politik ini memang secara jelas dapat kita lihat sering terjadi di negara kita ini, yaitu Indonesia. Tapi pada saat ini saya melakukan analisa penelitian kepada daerah tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur, yang dimana Jakarta ini juga menjadi satu kota metropolitan yang sangat tinggi angkanya untuk memilih calon-calon seperti itu, teman-teman. Nah, dilihat daripada kondisi di daerah Jakarta atau tepatnya di dekat daerah tempat tinggal saya, itu banyak sekali calon-calon yang pada saat pemilihan demokrasi ataupun pesta demokrasi sedang berlangsung, itu banyak yang datang ke rumah untuk memberikan sogokan seperti itu, teman-teman. Seperti beras ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dijadikan sasaran empuk bagi para masyarakat ataupun rakyat-rakyat yang tinggal di dekat tempat tinggal saya. Yang paling pertama yang perlu kita ketahui di daerah Jakarta juga bisa dibilang gubernur yang dipilih itu selalu kita lihat bagaimana potensi-potensi yang dapat dilakukan. Apalagi dengan masalah yang sering terjadi di dalam Jakarta yaitu banjir. Nah, namun karena banyaknya masalah sosial juga yang terjadi di Jakarta, tepatnya banjir itu bisa mengurungkan niat daripada warga Jakarta yang seharusnya memilih calon-calon kandidat ataupun calon gubernur dan wakil gubernur yang memang bisa menyelesaikan masalah sosial seperti yang tadi saya bilang, masalah sosialnya banjir. Karena studi kasus penelitian yang saya ambil adalah berasal dari kota Jakarta atau tepatnya di kota Jakarta Timur, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih karakter daripada masyarakat-masyarakat yang memang tinggal di daerah tempat tinggal saya. Nah, ada beberapa faktor yang merupakan salah satu faktor pendorong kenapa sih masyarakat di daerah kota Jakarta Timur atau tepatnya di dekat daerah tempat tinggal saya itu memilih terlibat dalam politik uang. Yang pertama pastinya karena masyarakat yang berada di kota Jakarta Timur adalah masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia sudah sangat tinggi. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat memenuhi kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat, tepatnya di kota Jakarta Timur ataupun DKI Jakarta, untuk berebut uang. Nah, money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, kedua kita akan mengetahui apa sih faktor pendorongnya. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak
Semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun di daerah masyarakat sendiri, seperti itu. Memang, akhirnya mereka menjadi acuh terhadap politik di Indonesia, sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu ataupun pesta demokrasi, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota, legislatif juga tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Padahal jelas sekali semua orang yang sudah memiliki hak untuk mencoblos itu perlu untuk memilih dengan standar potensi daripada calon-calon kandidat yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Lalu kita lanjut, tidak hanya itu, adanya juga faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini karena apa? Saling memberi, dan jika mendapat rezeki tidak boleh ditolak. Pasti teman-teman di sini sering mendengar kata-kata seperti itu. Nah, tapi dalam kasus masalah sosial money politik, teman-teman tidak boleh memakai hal ini sebagai tembok ataupun sebagai perisai bahwasanya kalian menerima suap daripada money politik. Kenapa? Karena ungkapan yang seperti ini telah melekat dalam diri bangsa Indonesia, tepatnya juga dalam masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta ataupun DKI Jakarta. Mereka merasa bahwasanya calon kandidat ataupun calon daripada yang akan menaiki kursi pejabat itu memberikan uang, berarti namanya rezeki, yang dimana mereka tidak boleh menolak seperti itu, teman-teman. Padahal dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya harusnya bersifat baik dan memang benar itu telah melenceng dan disalahgunakan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran, melainkan suatu hal untuk mendapatkan kecurangan. Dalam hal ini adalah para calon pemilih seperti itu agar mencoblos para calon-calon pejabat yang memang memberikan mereka suap seperti berupa uang, barang, ataupun iming-imingan lainnya. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para calon kandidat untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena balik lagi ketiga faktor yang tadi sudah disebutkan itu menjadi acuan yang paling besar dan yang paling nyata yang dapat kita lihat. Mungkin tidak hanya di masyarakat kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, tapi masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan ataupun merasa bahwasanya money politik ini adalah hal yang boleh saja diterima dan dapat membantu pesta demokrasi berjalan secara damai ataupun berjalan secara semestinya. Padahal tidak, ini akan menyalahgunakan bagaimana pesta demokrasi yang seharusnya benar untuk memilih para calon kandidat seperti itu yang mungkin akan menduduki sebagai gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, ataupun mungkin kedudukan daripada partai. Itu membuat menjadi hal yang sangat-sangat salah di mata masyarakat, dan juga tentunya masyarakat mengamini adanya money politik tersebut. Jika tadi kita sudah membahas faktor-faktor pendorong dari masyarakat, kenapa sih memilih money politik sebagai acuan di mana mereka memilih para kandidat atau calon daripada calon legislatif tersebut, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana cara mencegah, seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan. Nah, salah satu cara ataupun solusi dalam mencegah daripada money politik pastinya adalah pendidikan politik. Nah, sadar atau tidaknya maraknya money politik telah banyak mengubah perpolitikan bangsa, maka pendidikan politik harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikembangkan lagi dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga politik seperti partai politik, pastinya organisasi masyarakat itu sendiri, bahkan instansi pendidikan seperti sekolah ataupun kampus yang mengharapkan bahwasanya menerapkan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti money politik dalam kehidupan politik rakyat Indonesia, khususnya di daerah kota Jakarta. Lalu yang kedua, adanya memperbaiki sistem pendidikan. Ini mungkin hampir sama seperti bagaimana memperbaiki pendidikan politik di Indonesia. Tapi sebelum memperbaiki pendidikan politik di Indonesia, kita juga harus paham bahwasanya sistem pendidikan kita harus juga dilihat bagaimana sistem pendidikan kita sampai detik ini, apakah sudah memberikan ataupun mengembangkan calon-calon daripada kaum-kaum intelektual seperti itu. Terlihat jelas bahwa sistem pendidikan Indonesia yang terjadi di negara kita adalah sistem yang lebih banyak mementingkan akademis. Maksudnya dari akademis apa? Yaitu nilai-nilai di mana mungkin orang yang memiliki peringkat yang tinggi dalam artian nilai akademisnya tinggi itu akan lebih diapresiasi daripada mungkin orang yang berani untuk speak up, orang yang tahu aktif ataupun hal-hal yang berkaitan dengan public speaking seperti itu. Dan juga menghiraukan dari segi non-akademis ataupun etika. Ini merupakan ketidakberhasilan sistem daripada sistem pendidikan di Indonesia. Maka dari itu perlu pembaharuan di sistem politik dari analisis pustaka yang telah dilakukan. Maka sistem pendidikan yang baik harus termuat dalam pola satu, mengedepankan agama dan etika, salah satu faktor dari praktik-praktik negatif yang terjadi. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas adalah money politik. Kebanyakan disebabkan karena pengetahuan agamanya dan etikanya kurang. Karena apabila pengetahuan agama dan etika dari dalam diri seseorang itu sudah ditanamkan, maka hal-hal yang bersifat negatif cenderung lebih sedikit terjadi dalam praktik
politik yang kotor. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri mempunyai agama yang bermacam-macam seperti itu. Ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada 6 agama yang sebenarnya menjadi acuan untuk kita berbuat baik dan benar. Namun banyak orang yang masih berpikir bahwasanya agama hanya menjadikan acuan tapi tidak terrealisasi atau tidak diberikan implementasi. Keseimbangan antara akademis dan non-akademis juga sudah banyak instansi pendidikan yang melakukan cara ini. Cara ini dinilai lebih cenderung berhasil dikarenakan adanya dua sisi yang saling menopang antara akademis maupun juga sisi daripada non-akademis. Maka dari itu, instansi pendidikan harus segera menerapkan pola ini dalam sistem pendidikan. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi politik. Jika memang tidak ada sosialisasi politik, maka bisa dibilang sudah kita tidak bisa mencapai tahap untuk di 100% untuk masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jakarta, yaitu Jakarta Timur, untuk dapat memilih ataupun memakai hak suaranya dengan baik dan benar. Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua jenis yang diharapkan mampu sebagai senjata dalam memberantas praktik budaya money politik ini, karena sosialisasi lebih terkhusus pada penyuluhan tentang sistem, budaya, dan segala hal yang menyangkut politik. Maka diharapkan nantinya sosialisasi politik dapat menjadi magnet untuk mengubah budaya money politik yang sangat meresahkan, dan sistem serta budaya politik bangsa semakin membaik. Nah, tadi kalau di faktor pendorong daripada kenapa masyarakat melakukan money politik ada 3, dan juga faktor untuk mencegah atau mungkin menanggulangi masalah daripada money politik juga ada 3. Maka kesimpulan daripada analisa penelitian saya tepatnya terkait masalah sosial politik, money politik di daerah Jakarta, bahwasanya ketiga daripada penjelasan tadi seharusnya dapat menjadi acuan dan juga implementasi yang dapat kita lakukan, karena dimulai dari kita, maka kita akan membuat suatu perubahan besar. Oleh sebab itu, analisa penelitian dengan video individual yang sudah saya buat hari ini kiranya dapat memberikan banyak insight kepada teman-teman semua. Terima kasih.